Kalau kami di Partai Golkar, soal target kursi di Provinsi NTT dan di tingkat 2 itu target kami 20% dari total kursi itu minimal. Jadi kami ingin agar seluruh tingkatan itu mencapai target kursi minimal 20% dari total kursi yang ada di setiap tingkatan. Sampai saat ini Partai Golkar tidak ada perubahan, masih tetap dengan keputusan Munas dan Rapimnas mengusung Pak Erlangga Hartarto sebagai capres. Kami dari DPD 1 Partai Golkar Provinsi NTT hari ini bersama dengan 22 DPD tingkat 2 di seluruh NTT ada PUD secara serentak di seluruh NTT. Jadi hari ini di tingkat provinsi kami daftarkan di KPUD Provinsi NTT dan 22 tingkat 2 yang lain mendaftarkan di 22 tingkat 2 seluruh NTT di masing-masing KPUD ini. Sebagian besar sudah berjalan baik. Sebagai contoh Pak Yonas Salean, beliau adalah Ketua Partai Golkar Kota Kupang, sudah selesai tadi setengah jam dari kantor KPUD Kota Kupang beres. Yang kami masih cek, tapi prinsipnya kami cek kendaraan semalam ini mestinya penasaran ini semua DPD tingkat 2 bisa berjalan dengan baik. Kami memilih hari ini tanggal 13 Mei ini sesuai dengan keputusan rapat bersama kami DPD 1 DPD seluruh NTT, rapat pleno kami bahwa ini pada saat kita buat di hari ini diperkirakan memang semua sudah beres dan ini tanggal 13 itu menurut kami pas bertepatan dengan angka partai kami. Kami kan partai nomor urut 4, sehingga kami memilih melakukan di tanggal 13 Mei ini yang kami hitung 1 tambah 3 menjadi 4 sebagai simbolnya, dan juga di hari Sabtu ini kami akan juga menjadi hari baik yang bisa kami daftarkan secara serentak di seluruh NTT. Target Partai Golkar Provinsi NTT tentunya melalui caleg yang sudah kami rekrut selama hampir 1 tahun lebih ini. Jadi proses perekrutan kader dan juga berbagai pihak yang kami seleksi masuk sebagai calon legislatif dari Partai Golkar Provinsi NTT dan tingkat 2 di seluruh NTT ini itu cukup lama ya, hampir 1,5 tahun berproses sejak tahun lalu melalui berbagai mekanisme di Partai Golkar. Ada melalui penilaian PDRT, prestasi dedikasi dan tidak tercela, juga tentunya melalui survei. Kami membuat survei seperti kemudian poltreking, survei seluruh dapil RI, dapil provinsi dan dapil tingkat 2 seluruh NTT, dan juga berdasarkan kinerja dari semua caleg yang kami nilai secara cermat dari waktu ke waktu. Dari total hampir 200% dari total kursi di kabupaten kota dan provinsi, hari ini kami daftarkan 100% dengan sebagian antara masih cadangan. Dan kenapa bilang cadangan? Karena di Partai Golkar ini sendiri sistem pendaftaran kami lakukan itu berdasarkan alfabetis. Jadi Partai Golkar sendiri kami belum menentukan nomor urut. Jadi yang kami daftarkan alfabetis berarti A, B, C, D dan seterusnya. Dan ini menjadi kebijakan dari Partai Golkar. Yang intinya adalah setelah nanti melalui berbagai penilaian kinerja sampai bulan September nanti, Agustus September nanti, baru nanti diputuskan untuk menentukan nomor urut setelah itu. Jadi kami akan melakukan mekanisme semacam itu di dalam Partai Golkar, dan kami akan membuat survei lagi yang kali kedua untuk nanti menentukan calon legislatif kami dalam kondisi yang sudah kami sampaikan. Dan terakhir, tentu kita sama-sama menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang lagi menyidangkan gugatan dari sebagian warga negara terkait dengan sistem pemilu tertutup. Tapi bagi Partai Golkar, kami tentu berharap agar sistem pemilunya tetap terbuka, sehingga betul-betul sebanyak mungkin masyarakat bisa menentukan pilihannya langsung kepada orang yang akan dia pilih. Tapi kalaupun nanti misalnya sistem apapun yang dipilih oleh MK, Partai Golkar kami siap. Jadi kami berkeinginan agar tetap sistem terbuka, tapi tentu apapun sistem yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi nanti itu, bagi kami Partai Golkar kami siap dengan segala bentuk yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira yang bisa kami sampaikan soal target kursi dan seterusnya nanti kami terus berproses. Intinya Partai Golkar ingin menjadi pemenang pemilu di NTT untuk kembali seperti masa lalu. Partai Golkar ingin menjadi pemenang di pemilu legislatif tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota dan juga tingkat RI yang dulu pernah juga kami lalui di masa-masa itu. Demikian dari kami. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media yang sudah berkenan meliput kami ketika mendaftar, dan tentunya kami juga ingin ada satu catatan bagi ibu sekalian yang bisa kami respon atau kita ke depan. Hadir di sini semuanya sebagian besar adalah
pengurus dan caleg, ada yang sementara DPRD, ada juga yang akan menjadi atau menjadi DPRD, dan ada juga yang sama sekali tidak menjadi caleg. Jadi kami dari Partai Golkar ada juga yang betul-betul mengurus partai tidak menjadi caleg. Menurut saya ini Pak Alem ini mau fokus jadi pengusaha saja, tidak menjadi caleg. Kalau kami di Partai Golkar, soal target kursi di Provinsi NTT dan di tingkat 2 itu target kami 20% dari total kursi itu minimal. Jadi kami ingin agar seluruh tingkatan itu mencapai target kursi minimal 20% dari total kursi yang ada di setiap tingkatan. Jadi kalau seperti tadi disampaikan di Provinsi 65 kursi, kami target minimal 13 kursi. Bisa lebih, tapi kami ambil angka minimal gitu. Kota Kupang tempatnya Pak Yonas, di Kota Kupang itu kan ada 40 kursi, itu target 8 kursi. Jadi semua DPD 2 kami itu target sesuai dengan target nasional itu di atas atau sekurang-kurangnya 20% kursi untuk bisa menghadirkan calon kepala daerah besok. Terkait dengan urusan menyangkut calon presiden, sampai saat ini Partai Golkar tidak ada perubahan, masih tetap dalam keputusan Munas dan Rapimnas mengusung Pak Erlangga Hartarto sebagai capres. Kalau kita saksikan pada hari ini, tidak ada satupun capres yang sudah final itu berpasangan dengan siapa dan sudah pasti itu semua koalisi yang mana. Jadi tidak satupun partai yang sudah pasti dari 3 yang sudah muncul hari ini. Tidak ada satupun yang sudah pasti dengan pasangan wapresnya maupun dengan koalisi partai lain belum ada yang pasti. Jadi kalau Partai Golkar juga sama, kami juga tetap dalam keputusan Munas dan Rapimnas mendukung dan mengusung Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden sampai hari ini. Jadi kalau teman-teman lihat baliho-baliho dari teman-teman caleg ini masih tetap mengajukan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Dan itu belum ada keputusan yang berubah, kami tetap mengusung Pak Erlangga sebagai calon presiden. Terkait dengan kepala daerah yang maju menjadi calon legislatif, sampai hari ini ada beberapa kepala daerah baik langsung ataupun istrinya ataupun anaknya yang juga maju melalui Partai Golkar. Nah, tapi calon langsung dari yang masih aktif ini kami tidak berikan. Biarkan mereka fokus konsentrasi untuk mengurus pemerintahan. Kalaupun nanti ada istri, anak yang mungkin ingin terlibat menjadi caleg, kami persilakan. Tapi oleh masih aktif kami memang sengaja tidak membuat mereka menjadi calon legislatif biar fokus menjadi kepala daerah. Keterkaitan dengan keterwakilan perempuan 30%. Bisa sebut nama dan media. Saya, Ya. Jack Rajo dari Surah Fakta Hukum. Berikan Pak Taulim. Baik, jadi pertama begini, kami dari Partai Golkar sendiri sebenarnya calon perempuan kami itu dari sejak awal itu lebih dari cukup sebenarnya untuk mengisi di setiap pencalekan kita ini dengan angka yang awal mula ya 30%. Kalau kita hitung itu 3 kursi berarti kan 1 perempuan. Nah, tapi karena ada perubahan PKPU oleh KPU sendiri yang kemudian melonggarkan perempuan menjadi caleg dengan hitungan yang lebih longgar lah ya, tidak seketat kemarin, kami menyesuaikan. Jadi kadang-kadang Partai Golkar juga kemudian kita isi yang betul-betul bagus untuk di dapil tersebut. Jadi ada yang memang tetap seperti yang lalu, tapi ada juga yang kemudian karena KPU-nya berubah, kita menyesuaikan dengan KPU yang terbaru ini. Tidak semua sudah sebagian. Nah, dalam perubahan PKPU yang paling baru dari KPU yang terakhir ini, yang mengembalikan lagi perhitungan caleg perempuan dan model yang lama, tentu kami siap menyesuaikan sesuai dengan keputusan DPP Partai Golkar. Tapi sampai hari ini, setelah yang kami rekam di Jakarta, seluruh fraksi dari Komisi 2 DPR RI yang ada, nah kami juga berjumpa teman-teman tersebut, mengatakan bahwa adalah hak KPU untuk mengeluarkan PKPU-nya, tapi nanti bahwa itu akan diberlakukan mengikat semua dan kemudian itu berlaku secara nasional. Itu biasanya akan dibahas dulu antara PKPU nanti dibahas antara pemerintah, DPR RI, Komisi 2 nanti dengan KPU RI dan Bawaslu dan DKPP. Nah itu kita tunggu nanti hasilnya, tapi sejauh ini hampir semua partai tanpa kecuali itu mendaftar dan masih dengan yang lama. Tapi kami Partai Golkar NTT sendiri dan DPP Partai Golkar, cadangan perempuan kami cukup, lebih dari cukup. Kalau memang kami harus balik lagi yang lama, kami punya cukup cadangan perempuan untuk lebih bisa mengisi lagi untuk kota perempuan.